Setiap orang pasti punya mimpi dan cita-cita, apapun itu yang pengen dicapai. Tapi bagaimana kalau suatu hari dokter bilang hidup kamu tidak akan lama lagi karena suatu penyakit yang diderita? Bukan puluhan tahun lagi, bahkan bukan beberapa tahun, tapi tinggal menghitung bulan. Kalau anak muda legend satu ini sih memilih untuk tetap mengejar mimpinya supaya bisa meninggalkan sesuatu yang akan diingat dunia. Keren banget kan? Inilah kisah nyata seorang remaja bernama Zack Sobiech, seorang anak biasa yang dalam waktu singkat mengajarkan jutaan orang tentang cinta, kehilangan, dan arti hidup dalam film Clouds. Remaja gundul satu ini namanya Zack Sobiech, diperanin sama Finn Argus, tapi kita panggil aja Zack. Dia nih anak SMA kelas 3 yang punya bakat di musik. Dia bisa nyanyi sambil main gitar, nyiptain lagu juga jago, dan yang paling penting dia orangnya pede abis. Kayak sekarang nih, dia pede dan berani tampil di acara pensi sekolahnya. Gak cuma nyanyi biasa, tapi dia juga suka masukin humor di dalam penampilannya. Jadi nggak kaku banget, tapi dia juga orangnya lucu. Kepala Zack sekarang jadi gundul tuh karena dia mengidap penyakit kanker tulang langka. Gara-gara pengobatan kemoterapinya, jadi rambutnya pada rontok sampai kepalanya gundul. Pulang dari acara pensi itu, si mamah langsung bilang kalau dia bangga sama Zack karena pede ngeliatin kepala gundulnya dan masih bisa menghibur banyak orang. You sure know how to work a crowd. And way to own the shaved head. Zack punya satu adik cewek namanya Grace. Mereka berdua kayak Tom and Jerry, sering gerasak berusuk tapi sebenarnya sayang satu sama lain. Besoknya Zack ngejalanin kemo di rumah sakit dan ditemenin sama bestinya. Dia namanya Sammy, diperanin sama Sabrina Carpenter. Mereka berdua tuh bener-bener bestie banget sampai sering dikira pacaran sama orang lain. Besoknya Zack tuh sebenarnya ada rencana ngedate sama cewek yang suka sama dia. Tapi si mamah minta buat ke dokter dulu karena dari tadi pagi Zack udah batuk-batuk. Pas di rumah sakit, Zack dapat kabar ternyata paru-parunya bocor. Jadi Zack harus segera dioperasi. Zack sempat nolak karena dia hari itu udah ada rencana ngedate sama cewek spesial yang naksir sama dia. Jadi mau gak mau, Zack harus batalin rencana ngedate-nya tanpa kasih kabar ke si cewek. Nah, ini cewek yang naksir sama Zack dan udah nungguin buat ngedate. Dia namanya Amy. Udah nungguin Zack tapi malah gak bisa tuh Zack-nya. Pas bangun setelah operasi selesai, Zack dapat kabar buruk dari dokternya. Dokter bilang kalau kanker Zack udah stadium 4 dan sisa umurnya tinggal 9 sampai 10 bulan lagi. We're giving it 6 to 10 months. I'm so sorry. Setelah dapat kabar itu, Zack langsung bertekad dan kuatin hati buat memanfaatkan sisa umurnya dengan baik. Besoknya pas di sekolah, Zack bilang ke Amy kalau kanker dia udah stadium akhir. Pas dengar itu, Amy langsung shock dan sedih banget. Dia nggak tahan dan langsung peluk Zack. Mereka berdua sama-sama sedih banget tuh. Beberapa waktu setelah itu, Zack lagi sibuk nulis lagu baru di kamarnya. Dia juga pakai rambut palsu sekarang biar secara penampilan berasa makin pede. Walaupun masih dalam proses pengerjaan, tapi Zack pede-pede aja buat nunjukin tipis-tipis lagu buatannya ke Sammy, si bestie totalnya dia itu. Sammy tuh setia banget temenin Zack di kondisi apapun. Suatu malam, Zack ngajak Amy ke konser musisi Jason Mraz. Di situ mereka juga ditemenin sama Sammy. Dan bukan cuma itu, Zack juga manfaatin momen itu buat ngajak Amy ke prom night sekolah. Dan momen itu berjalan romantis banget ditonton sama orang-orang sekitar. Ini sih udah fix Zack sama Amy pacaran ya. Tapi pas lagi main ke rumah Sammy, Zack nggak sengaja nemuin hal yang bikin keduanya jadi agak canggung. Zack baca halaman buku diari Sammy yang isinya cinta-cintaan gitu. Dan ternyata itu tentang Zack. Jadi selama ini Sammy suka sama Zack. I'm sorry. I wasn't trying to get you to confess. Or anything. Just It's fine. Tapi saat momen itu terungkap, Sammy bilang kalau semuanya baik-baik aja dan gak perlu ada perubahan apa-apa. Sammy juga gak ngarep apa-apa sama Zack. Tapi setelah itu, Zack sama Sammy jadi bikin lagu bareng dari diarinya Sammy. Di situ Zack bikin alunan nada sekaligus ngegitarin. Bahkan Zack sama Sammy sampai bikin video rekaman mereka nyanyiin lagu ciptaan mereka berdua itu. Dan habis itu Sammy ngupload video rekaman nyanyi mereka ke YouTube.
2 hari kemudian, Zack dikasih tahu sama si mamah kalau video nyanyi Zack sama Sammy di YouTube udah ditonton 20.000 orang. Padahal itu masih baru 2 hari. Dan si mamah dikontak sama seorang jurnalis. Katanya jurnalis itu mau wawancarain Zack. And she wants to interview you. Why? Must be some news day. Shut up. Besoknya, Zack langsung tanya pendapat Sammy gimana kalau dia terima wawancara itu. Zack bilang sebenarnya dia nggak mau jual kisah kesedihan kalau Sammy ngebebasin sepenuhnya sama Zack. Tapi tiba-tiba di situ Zack emosi sendiri karena dia ngerasa nggak ada gunanya ngelanjutin dan berusaha mencapai mimpinya karena umurnya cuma sebentar lagi. And then go on tour and then write more songs and make another album, but it doesn't really matter what I want because it's not gonna happen, is it? Zack ngerasa semuanya cuma akan sia-sia bagi dia. Beberapa minggu kemudian, Zack di rumahnya kedatangan wali kelas dan kepala sekolah. Mereka bilang wali kelas ngasih video rekaman nyanyi Zack sama Sammy ke perusahaan label musik. Dan perusahaan itu pengen Zack dan Sammy jadi penulis lagu di sana. That's a joke. Are you serious? No, Is what? this some sort of like make-a-wish thing? No, they really dig your music. Gak lama kemudian, Zack, Sammy, dan orang tua Zack pergi ke kota buat ke kantor perusahaan label musik itu. Mereka seneng banget karena itu bener-bener mimpi mereka berdua. Sammy sama Zack semangat banget dan kompak buat berkarya bareng di perusahaan label musik itu. Mereka berdua dapat sambutan yang hangat dan welcome banget dari orang-orang perusahaan label rekaman itu. Habis itu mereka berdua langsung tanda tangan kontrak buat sama-sama berkarya di situ. Pas pulang dari kantor label musik buat tanda tangan, Zack curhat sama si mama kalau dia habis putus sama Amy karena nggak mau ngerepotin Amy dengan penyakitnya. Tapi sebenarnya Zack juga masih kangen sama Amy. Di tengah-tengah curhatnya itu, tiba-tiba Zack kepikiran ide lirik lagu. Dia langsung cepet-cepet nyari kertas dan pulpen. Dia langsung nulis lirik itu sambil senyum-senyum. Dia ngerasa idenya itu bagus banget. Beberapa minggu kemudian, Zack dan Sammy coba rekaman lagu buatan Zack itu di studio musik. Judul lagunya adalah Clouds. Dan lagu ini akan jadi lagu pertama yang Zack rilis sejak kerja dengan label rekaman musik. Pas rekaman, Zack dan Sammy ngelakuin rekamannya dengan baik. Mereka bener-bener lancar nyanyi dan mainin musiknya. Chemistry juga dapat. Gak lama setelah itu, lagu buatan Zack dan Sammy udah ada di aplikasi musik dan juga video klipnya di YouTube. Lagu mereka langsung didengar banyak orang dan mendapat reaksi positif dari netizen. Zack juga sekarang mau diwawancarain sama media. Dia terlihat tenang menceritakan lagu-lagunya dan kondisi terbarunya. Gak butuh waktu lama, karya Zack dan Sammy itu udah booming dan viral di media sosial. Mereka berdua dan lagunya itu jadi bahan perbincangan netizen. Pas lagunya masuk radio, Zack, Sammy, dan keluarga langsung pada senang. Ternyata karya pertama Zack dan Sammy bisa sesukses itu. Beberapa hari setelah itu, Zack dapat telepon dari pengelola acara musik besar yang ngundang Zack sama Sammy buat tampil di acaranya. Mereka berdua langsung kegirangan. You guess what? They also want you to play. Hello? Sammy, are you alive? Suatu malam, keluarga Zack lagi makan bareng sama Sammy. Di situ Zack masih di kamar. Orang tua Zack kasih kabar yang gak enak. Kata dokter, Zack umurnya gak akan bisa sampai prom night sekolah. Walaupun prom night itu cuma tinggal sebulan lagi. Artinya umur Zack lebih cepat daripada itu. That's like a month away. Dan akhirnya si mamah ngide buat bikin perayaan secara mandiri yang jauh lebih cepat dibanding prom night. Jadi merayakan Zack lebih dulu sebelum meninggoy. Beberapa hari kemudian Zack masih sempat-sempatnya dan kuat buat ngejalanin pengobatan sebelum tampil di acara musik besar yang bakal dia taklukin. Di masa-masa kritis itu, Grace sama Zack saling bersedih satu sama lain karena mereka tahu sebentar lagi bakal nggak pernah ketemu lagi. Gak lama setelah itu, akhirnya acara besar di panggung besar akan dimulai. Di venue itu banyak banget ternyata penonton yang datang. Ya gimana enggak, tiketnya aja sold out. Sammy sebagai penampil pertama di acara itu maju duluan ke atas panggung. Dia nyanyiin lagu ciptaannya sendiri yang dia buat sebenarnya untuk Zack. Sammy nyanyi lagu ciptaannya dengan tenang dan dari hati banget. Itu kali pertamanya dia tampil di depan orang sebanyak itu. Penampilan pertama dari Sammy itu dapat banyak tepuk tangan dari para penonton. Dia senyum-senyum kesenangan tuh. Gak pakai lama, penampilan selanjutnya langsung mau dipersembahkan.
penampilan lagu viral Zack sama Sammy, lagu Clouds. Semua penonton langsung pada excited banget sama Zack yang masih bisa tampil dengan kondisinya seperti itu. Sebelum mulai nyanyi, Zack kasih pidato sebentar soal penyakit langkanya dan orang-orang yang juga berjuang melawan kanker. Pidato Zack itu menyentuh banyak orang, dan abis itu dia langsung bersiap nyanyi dengan dukungan meriah dari para penonton. Pas awal-awal sih Zack nyanyinya masih bagus dan aman. Semua penonton juga seneng dan enjoy. Tapi beberapa detik kemudian, Zack sesek napas di atas panggung. Abis itu penonton yang ngeliat gak pada kecewa. Mereka justru nyanyi bareng dan lanjutin lirik lagu. Dan itu bikin Zack sama Sammy jadi terharu. Mereka masih ngedukung dan gak kecewa sama Zack. Gak lama setelah itu, Zack dinyatakan meninggoy karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Orang tua Zack udah mengikhlaskan. Zack meninggoy dengan kondisi lagu Clouds ciptaannya berada di peringkat 1 paling banyak didengar pada saat itu. Clouds bukan film tentang akhir dari kehidupan, justru ini film tentang kehidupan. Tentang bagaimana seseorang yang hidupnya singkat justru mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya. Kalau hari ini kamu merasa hidup berat, ingat Zack Sobiech. Karena kadang orang yang waktunya paling singkat justru meninggalkan pelajaran paling besar. Gimana nih pendapat kamu tentang film Clouds? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.